Assalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwasanya seseorang, qala, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasulullah berkata, la taghdab, jangan kau marah. Atau nanti insyaallah kita sebutkan beberapa penafsiran para ulama tentang lafaz ini. Faraddada miraran, maka orang tadi mengulang berkali-kali ucapannya kepada Rasulullah SAW, ausini, berilah wasiat kepadaku. Qala, maka Rasulullah pun berkata, la taghdab. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Iya. Siapa nama Abu Hurairah? Hah? Hah? Udah jam 11 lewat. Jangan ngantuk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa namanya? Ya, Abdurrahman bin Sahar radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu punya putri atau putra? Punya anak? Afdhalus al-Suffah adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau punya anak? Ini beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kepada kita. Kita harus kenal sedikit-sedikit tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah punya anak? Enggak, sama dia Al-Sufah. Enggak. Hah? Iya. Apa buktinya, Pak? Hah? Iya, Masya Allah. Masya Allah. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan biografi Sa'id bin Musayyib rahimahullah ta'ala. Sa'id bin Musayyib, beliau menyatakan, wa kana zawza ibnati Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini adalah suami dari putrinya Abu Hurairah. Beliau punya menantu Sayyidut Tabi'in. Iya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan bahwasanya Abdul Tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala. Siapa dia? Menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Ahmad, afdalut tabi'in adalah Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, dan beliau adalah menantunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada ingat kisah Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala?
Ada ingat kisah Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni, Masya Allah. Iya, yang ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali datang bala bantuan dari Yaman tanya, iya, apakah ada di antara kalian Uwais Al-Qarni, seorang yang baran li ummi, seorang yang berbakti kepada ibunya, yang dulu pernah dia kena penyakit kulit, iya, yang sembuh kecuali sedikit masih ada. Ingat Uwais Al-Qarni juga seorang tabi'in. Iya, di dalam Sahih Muslim disebutkan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, khairu tabi'in adalah Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Iya, ini salaf kita loh. Artinya tabi'in itu kan harusnya kita kenal dikit ya, sahabat tabi'in. Kata Rasulullah SAW, khairu tabi'in, tabi'in yang paling baik itu adalah Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Soal untuk panitia, untuk Pak Munir. Pak Munir, Rasul SAW menyatakan, kata Rasulullah SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarni. Iya, Imam Ahmad menyatakan Abdul tabi'in adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Gimana Pak Munir? Iya, dijelaskan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyatakan Abdul tabi'in ada Sa'id bin Musayyib dalam masalah keilmuan. Iya, kalau dalam masalah amal saleh, dalam masalah derajat, martabat, jelas nas dari Rasulullah menyatakan tabi'in yang terbaik adalah Uwais Al-Qarni. Jika dalam masalah ilmu, keilmuan yang paling berilmu dalam masalah hadis, masalah tafsir, masalah fikih, Imam Ahmad berpendapat afdhalul tabi'in dalam masalah keilmuan adalah Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala. Demikian disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam syarah Sahih Muslim. Nah, begitu ya. Jadi Imam Ahmad tidak punya hadis. Iya, Imam Ahmad tidak punya hadis. Alhamdulillah. Rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mungkin kita mengambil faedah dari apa yang saya kutip tadi dari tentang Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. Ilmu saya Muslim sebagai nasihat bagi kita semua, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setiap kali datang pasukan dari Yaman bala bantuan, beliau tanya, ada pada kalian Uwais Al-Qarni? Iya. Dan ternyata sampai beliau bertemu dengan beliau, sampai akhirnya beliau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni rahimahullah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, akan datang kepada kalian seorang bersama pasukan dari Yaman yang dia kena penyakit kulit, yang dia berbakti kepada ibunya. Jika kalian bisa untuk minta agar dia memintakan ampun untuk kalian, maka mintalah agar dia memintakan ampun untuknya, untuk kalian. Lihat ikhwan, yang menunjukkan bagaimana kedudukan dia. Para sahabat Rasulullah SAW diberitahu oleh Rasulullah, kata Rasulullah, kalau kalian sempat bertemu dengan Uwais Al-Qarni, minta agar Uwais Al-Qarni memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, iya, beliau khairu hadhihi al-ummah ba'da Abi Bakar.
orang yang terbaik di umat ini setelah Rasulnya tentunya, dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau datang kepada Uwais Qarni, kata Umar, aku telah mendengar Rasulullah menyatakan demikian, maka mintakanlah ampun untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Uwais Qarni kemudian memintakan ampun untuk Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Setelah itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau pulang, ya, beliau berkata kepada Uwais Al-Qarni, mau aku beri surat untuk amil di sana, untuk penguasa di sana, agar mereka kenal siapa engkau. Iya, Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala menyatakan tidak. Iya. Sampai akhirnya kemudian datang rombongan haji dari Yaman. Dan sebutkan bahwasanya seorang dari tokoh di negeri yang Uwais Al-Qarni rahimahullah tinggal bertemu dengan Umar bin Khattab. Atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apakah ada pada kalian Uwais Al-Qarni? Bagaimana keadaan dia? Iya, kata tokoh ini, seorang penguasa ini, ya kami tinggalkan dia dalam keadaan fakir, dalam keadaan kehidupan yang sederhana, dalam keadaan demikian. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, sesungguhnya Rasulullah telah berkata, barang siapa yang bertemu dengan Uwais Al-Qarni, maka datanglah kepadanya, mintakan agar dia memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qanabillah rahimakumullah. Akhirnya ketika pulang dia pun datang ke Uwais Al-Qarni dan minta, agar Uwais Al-Qarni memintakan ampun untuknya. Iya. Dan singkat cerita, ketika beliau paham, ternyata orang-orang di sekitarnya sudah paham, sudah tahu tentang kedudukan dia. Fanqalaqa wajhi. Uwais Al-Qarni pergi. Iya. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Khairu tabi'in bin nas, dengan nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang seperti sebagian kita. Tidak senang seperti sebagian kita hubbul zuhur, ingin menjadi orang yang menjadi terdepan, ingin keutamaannya diketahui orang banyak, ingin orang-orang menghormatinya. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nulis, ya wes, mau aku sampaikan, aku tulis surat kepada penguasa di sana agar engkau mendapatkan namanya orang yang telah diutamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak ingin. Kata beliau tidak. Bahkan ketika sudah diketahui seorang penguasa yang bertemu dengan Umar bin Khattab, dan kemudian dia datang kepada Uwais Al-Qarni dan minta agar Uwais Al-Qarni memintakan ampun untuknya, juga beliau berkata, engkau yang baru selesai haji, engkau yang baru selesai safar, engkau yang lebih dijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah dia bercerita bahwasanya di sana berjumpa dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uwais Al-Qarni kemudian memintakan ampun untuk orang ini kepada Allah, dan setelah itu pergi. Qanabillah rahiman wa rahimakumullah. Ketika kita mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari perjalanan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu, ketika kita membaca kisah-kisah para ulama, para tabi'in, para tabi'in, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bukan semata-mata kita tahu fulan bin fulan, tapi yang terpenting bagaimana kita bisa mengambil ibrah, bagaimana kita bisa mengambil tauladan dari perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka. Iya. Uwais Al-Qarni seorang yang berbakti kepada ibunya, dan seorang yang tidak senang tersohor, seorang yang tidak senang dihormati. Iya, tidak senang masyhur. Sadaqa Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah taala, kata beliau rahimahullah taala, iya, di antara sebab fitan itu adalah ketika munculnya orang-orang yang hubud zuhur. Iya, munculnya orang-orang yang ingin menjadi terdepan, terkenal,
sehingga terjadilah fitnah-fitnah yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sahr, yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, al-huffaz tabaqat, para penghafal itu bertingkat-tingkat. Iya, walidwatu sinamihim Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan yang paling tinggi dari derajat para penghafal hadis adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Iya, yang diakui semangat beliau dalam belajar. Semangat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam belajar diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, ketika beliau datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik?" Siapa ya Rasulullah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti? Iya, sebelum Rasulullah menjawab, Rasulullah menyatakan, "Aku telah tahu. Aku telah mengira. Tidak ada yang bertanya tentang masalah ini, iya, orang lain sebelum kau." Rasulullah telah paham, engkau akan bertanya tentang masalah ini, iya, sebelum yang lain. Kenapa kata beliau? Karena aku telah melihat bagaimana semangatmu dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Iya, lima ara min hirsika al-ilm. Karena aku tahu bagaimana semangatmu di dalam menuntut ilmu. Rasulullah menyatakan, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan, bahwa seseorang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, berilah wasiat kepadaku." Iya, di sini menunjukkan tentang pentingnya seorang talibul ilmi, seorang minta nasihat, minta isyarat kepada orang-orang yang lebih dari dia keilmuannya. Apalagi di sini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah sallam, la taghdab, jangan kau marah. Ini secara terdapat pada Imam di sini. Faraddada miraran qala la taghdab, akhrajahu al-Bukhari. Qanabillah rahiman rahimakumullah, disebutkan oleh para ulama tentang penafsiran hadis ini. Apa makna ucapan Rasulullah sallam la taghdab? Saya simpulkan, yang pertama, sebagian para ulama menyatakan la taghdab, yakni la tastarsil ma'al ghadab, jangan kau terus-menerus bersama keadaanmu dengan kemarahanmu. Iya, ketika melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang membuatnya marah, jangan terus-menerus dengan kemarahannya, tapi hentikan sebisa mungkin amarah yang sedang muncul pada dirinya. Ini maksudnya la taghdab, la tastarsil mal ghadab, jangan terus-menerus bersama kemarahan, tapi hendaknya dia usahakan sebisa mungkin untuk menghilangkan amarahnya. Ini disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang kedua, di antara mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taghdab, yakni la tanfud muqtadal ghadab, jangan kamu ikuti apa yang diinginkan oleh amarahmu. Jangan kamu ikuti ajakan syaitan, bisikan syaitan untuk melampiaskan amarahmu. Ketika muncul marah kepada seseorang misalnya, muncul bisikan dalam hati, udah sikat aja misalnya. Pukul dia, tendang atau yang lainnya. La taghdab. Kalau muncul marah kepadamu,
Yang pertama apa? La tastarsil ma. Jangan kamu terus bersama amarahmu. Dari rumah dibawa ke pasar, dibawa ke tempat ta'lim, nggak hilang-hilang. Nggak mau dihentikan. Yang kedua kata beliau, kata Syekh Utsaimin rahimahullah juga, kata beliau jangan kamu lampiaskan amarahmu dengan mengikuti apa yang diinginkan hawa nafsumu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah taala, la taghdab, yani al-amru, perintah untuk melakukan, untuk menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Ya, la taghdab ini bukan semata-mata melarang tadi, melarang terus-menerus dalam amarah, melarang melampiaskan amarah, tapi yang lebih dari itu perintah untuk menghiasi diri dengan akhlak yang baik, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Apa itu kata beliau? Yaitu al-hilm wal ana, ya, wa kaful adza. Dia tahan dirinya, dia sifati dirinya dengan hilm, dengan kesantunan. Dia sifati dirinya dengan al-ana, tidak tergesa-gesa di dalam bertindak. Wa kaful adza, dia tahan dirinya jangan sampai menyakiti orang lain. Ini maksudnya la taghdab. Ya, sehingga kesimpulannya kawan fillah rahiman rahimakumullah. Ya. Yang pertama tadi, la taghdab. Jangan kamu terus-menerus dengan amarahmu. Iya. Sehingga disepakati oleh para ulama, maksud di sini la taghdab bukan maksudnya jangan kamu marah yang tabii, tabiat kita. Semua manusia punya tabiat marah. Dipertanyakan nggak bisa marah. Mungkin dia ngelihat istrinya sedikit membangkangnya, marah. Dia melihat anaknya disuruh satu kali tidak mau, marah. Ini tabiat manusia. Jadi ketika muncul satu amarah, la tastarsil ma'ah. Jangan kamu terus-menerus dengan amarahmu. Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Jangan kamu lampiaskan, ikuti hawa nafsumu untuk melampiaskan amarahmu. Mendengar temannya, ada yang ghibah, namam. Iya, ada domba. Hati-hati, jangan ada domba. Ini katanya madu kamu dicampur air. Langsung naik. Iya, siapa menyuruh? Sudah, sikat aja berakabik misal. Iya. Yang pertama jangan. Iya. Jangan terus-menerus marah. Dan yang kedua, jangan kamu ikuti bisikan syaitan untuk melampiaskan amarahmu. Iya. Yang ketiga, Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, ini bahkan perintah untuk kita menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Untuk senantiasa hilm, santun, senantiasa ana yang tergesa-gesa, untuk senantiasa kaful adza, menahan diri jangan menyakiti orang lain. Berkaitan kan? Datang berita seperti itu, jangan langsung sebagian orang ya kawan saudara rahimakumullah subuh pendek. Iya, terus subuh pendek kan? Iya, langsung meledak. Akhirnya jauh dari hilm, enggak santun lagi. Yang ada bukan munasahah, bukan saling menasehati. Yang ada bukan tawasul haq wa tawasul sabr. Yang ada bukan mungkin tersebut, tapi yang ada hakim, menghakimi orang lain. Subhanallah rahimakumullah. Saya sering ingatkan teman-teman saya, ya, dan nasihat buat kita semua beda. Lain. Orang yang bertanya dalam rangka menghakimi dan orang yang bertanya dalam rangka tersebut. Iya, mungkin ketika tadi dengar, madu kamu katanya, kata si fulan ini, gimana? Nanti salah saya. Kata si fulan itu katanya dicampur macam-macam. Yang pertama ingat kata Rasulullah SAW, al-ana,
Al-Asad bin Abdul Qais rahimahullah taala dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna fika khaslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal ana. Al-hilm itu ikhwan fillah rahimakumullah, kata para ulama, itu sifat yang tengah-tengah antara orang yang emosional, ya, dengan orang yang nggak punya cemburu. Pokoknya terserah mau apa yang terjadi, nggak marah. Akhirnya bisa jadi dayut nih orang. Dayut. Iya. Sebagian orang ketika melihat misalnya istrinya melakukan sesuatu yang dia anggap mencurigakan, langsung diancam-ancam istrinya. Iya. Kenapa? Tadi emosional, sumbu pendek. Sebagian orang yang rahimakumullah dayut, yang diancam laknat Rasulullah sallallahu, tidak punya cemburu. Istrinya mau berbuat apa, membuat maksiat apa, mau berhubungan dengan siapa, silakan. Iya. Sebagian orang ketika mendapat satu kezaliman, iya, dia nggak punya, nggak ada keinginan untuk membela kehormatannya, membela hartanya. Iya. Sebagian orang tadi itu dengan dalih menjaga kehormatan, iya, emosional. Masalah dikit, Rasulullah SAW menyatakan man qutila duna dini fahuwa syahid, wa man qutila duna irdi fahuwa syahid. Saya membela kehormatan saya, syahid. Perang, saudara. Film itu tengah-tengah. Jangan emosional, tapi bukan berarti juga nggak punya cemburu. Iya. Tapi ketika bertindak, kata Rasulullah SAW, inna fika khaslatain yuhibbuhumallah al-hilmu wal ana. Jangan tergesa-gesa. Iya, dipikir matang-matang, tidak emosional, dan ketika mau bertindak, pikir jauh ke depan. Iya, jangan gimana nanti. Iya, nanti gimana? Iya, udah sikat. Gimana nanti? Padahal dia ahlu sunnah, salafi, kaum muslimin. Alana, ini jadi yang berkaitan kan? Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallam, la taghdab. Taraddada miraran, qala la taghdab. Di berapa yang saya sebutkan maknanya? La taghdab pertama apa? Jangan terus-menerus bersama dengan amarah kamu. Yang kedua, jangan kamu mengikuti hawa nafsu, melampiaskan amarahmu. Dan yang ketiga apa? Perintah untuk menghiasi dirimu dengan sifat-sifat akhlak-akhlak yang baik ketika kamu marah. Dan yang keempat, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah dan yang lainnya juga, untuk kita mengoreksi apa sebab marah sehingga kita marah. Apa pendorong yang membuat kita terjatuh ke dalam marah tersebut? Iya. Jangan-jangan sebab-sebab yang menjatuhkan kamu ke dalam emosi dengan amarah tersebut adalah sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa nabiyyina rahimakumullah, marahnya itu ketika kehormatan Allah, ketika hormat Allah, ketika syarat Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Wala yantaqimu li nafsihi. Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam, marah karena membela urusan pribadinya. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin,
kitab yang dianjurkan oleh guru kita semua, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala, untuk kita membacanya. Iya, saya dengar 2 kali beliau menganjurkan untuk kita membaca kitab ini ketika di Bandung, dan kedua kemarin kita dengar ketika beliau berkunjung ke Ma'had. Iya, beliau ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menjelaskan dalam kitab ini ilaj, obat ketika seseorang terjatuh ke dalam marah. Bagaimana dia bisa mengamalkan hadis Rasulullah SAW, la taghdab. Tidak terus menerus dalam amarahnya, tidak melampiaskan amarahnya sehingga terjatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram, dan dia bisa menghiasi dirinya dengan sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang mulia ketika dia marah. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, "Qad arafta anna ilaja kulli illatin bihasbi madatiha wa izalati asbabiha." Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, engkau telah tahu bahwasanya obat semua penyakit itu adalah dengan memotong, menghilangkan sumbernya. Menghilangkan sumbernya dan menghilangkan sebab-sebabnya. Kata beliau rahimahullah, "Fa min asbabihi al-'ujub wal mizah wal mumarah wal mughadah wal ghadar wa shiddatul hirs ala fudulil mal wal jah." Ketahuilah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di antara sebab marah yang tercela itu yang pertama karena sebab ujub, merasa tinggi hati. Merasa menjadi orang yang lebih dari yang lain, sehingga ketika melihat orang lain yang hampir sama mendekatinya, marah. Karena sifat orang ujub tidak mau disaingi orang lain. Inginnya menjadi orang yang wahid, fi asri, wahid fi ilmi, jadi orang menjadi nomor 1 dalam segala hal. Ketika ada orang mau menandinginya, marah. Yang kedua, kata rahimahullahu taala, wal mizah, karena sering bergurau. Rasul sallallahu alaihi wasallam memang suka bercanda. Tapi kata para ulama, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, di sini juga disebutkan bercanda Rasulullah itu yang pertama hak. Tidak pernah beliau bercanda dengan yang dusta. Sebagian kita ikhwan fillah rahiman rahimakumullah bercanda kadang dengan dusta. Dan yang kedua, seringnya Rasulullah SAW bercanda itu dengan anak-anak. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam halaman sebelumnya, di awal-awal, kata beliau, wahlar kasratal mizah, hati-hati kamu, kata beliau, dari banyak bercanda. Fa innal labiba yahqidu 'alaika bil mizah was-safihu yajtari 'alaik. Karena kalau kamu terlalu banyak bercanda, semua orang, yang tua, yang muda, yang kecil, yang awam, yang yang sudah ustadznya, semuanya dia bercanda semuanya. Kata beliau, banyak bercanda itu orang-orang yang lebih, yang cerdik pandai, yang alim, yang paham, yang berakal, dia senang. Lihat orang nggak beradab, ustadznya dia bercanda berlebihan. Orang yang dia bercanda, jadi dia semua orang dia bercanda. Dan kata beliau rahimahullah taala, bukannya itu orang-orang yang cerdik pandai nggak senang kepadamu karena kamu nggak beradab, dan orang-orang yang bodoh pun akhirnya, orang yang dungu pun berani untuk lancang kepadamu. Dan akibat itu kemudian terjadi marah. Berikutnya, kata beliau, di antara sebab mizah juga ada al-mumarah, senang debat. Masalah dikit keluar dari majelis taklim, debat. Nggak tahu padahal siapa yang paham. Mungkin dua nggak paham, ribut.
"Ah, kamu yang bodoh, kamu tadi ngantuk, kamu." Malah ngantuk semua. Nah, yang berikutnya, karena sebab al-ghadar. Iya, mengingkari perjanjian. Udah ada perjanjian. Iya, yang satu, sudah tidak ada perjanjian. Iya, orang kafir kok misalnya. Ini lagi, dia juga mengingkari perjanjian, diingkari sudah perjanjian. Ini semua udah akhirnya nggak ada perjanjian. Padahal Rasulullah SAW menyatakan al-muslimun ala syurutihim. Karena ngelihat temannya yang ingkari perjanjian, yang lainnya ikut-ikutan. Ini kita berjanji, tidak boleh dijual kurang dari 10.000. Yang sana jual 11.000. Aku 11, kita jual 8.000. Ribut. Nah, kemudian di antara sebab marah juga kata beliau rahimahullah taala adalah wasyiddatul hirs ala fudulil mal wal jah, karena sangat tamak kepada harta dan kedudukan. Iya, Rasulullah menyatakan apa? Ma jibani jai'an ursila fi ghanamin biafsada laha min hirsil mar'i ala din ala mali wajah. Kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, iya, tidaklah dua serigala yang lapar, yang dilepas untuk memangsa kambing. Ya, dua-duanya lapar, ada kambing. Kan bisa bayangkan. Dua serigala yang lapar dilepas di kambing ini kata beliau tidak lebih merusak dibandingkan merusaknya seorang yang tamak kepada harta dan kedudukan. Ya, sudah, sikat sini, sikat sini. Tidak kenal teman, tidak kenal kawan. Yang penting bisa dapat kedudukan dan bisa dapat harta. Alhasil ikhwan fillah rahimakumullah. Obat yang pertama dari untuk kita mengobati amarah kita supaya tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, yang pertama adalah kita harus memutuskan menghilangkan sebab-sebab tadi. Hilangkan sifat ujub dari diri kita. Hilangkan sifat senang bercanda berlebihan kepada teman-teman kita. Hilangkan sifat senang berdebat dengan orang lain. Hilangkan sifat suka mengingkari perjanjian dengan orang lain. Dan juga hilangkan dari diri kita tamak kepada harta. Jangan berlebihan cinta kita kepada harta dan kedudukan. Ini yang pertama. Kemudian ketika muncul ternyata ada sesuatu yang membuat kita marah, sudah berusaha kita untuk menghilangkan sebab-sebab tadi. Sudah tidak berusaha untuk menghilangkan ujub dari diri kita. Kita sudah berusaha untuk menghilangkan sifat senang mengingkari perjanjian dengan orang lain. Kita sudah berusaha untuk menghilangkan sifat tamak kepada harta. Tapi muncul, itu namanya manusia. Ketika muncul amarah, emosi kepada dirimu, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, maka obati dengan beberapa obat yang lain. Yang pertama adalah an yatafakkara fil akhbaril waridah fi fadl qadl ghaib. Iya, sudah senang dia ingin senantiasa menjaga perjanjian. Dia berusaha dengan teman-teman menjaga perjanjian. Tafahum. Iya, kalau masalah dagang mungkin itu diantaranya sering ya. Perjanjian misalnya masalah harga. Dia sudah berusaha. Iya. Tiba-tiba dapat laporan dari anak buahnya. Bos, ini si Fulan ternyata kok jual segini? Loh, kan muncul lagi kan? Udah berusaha ternyata muncul lagi. Mau naik lagi. Maka obati. Obatnya yang pertama kata beliau adalah hendaknya dia memikirkan, mentadabburi ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan menahan amarah. Iya.
Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan, kata Rasulullah SAW, man qawama ghayzan wa huwa qadirun ala an yanfudhahu, barang siapa yang dia menahan amarah dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, ya, da'ahu Allahu ala rusul khalaiq, Allah akan memanggil dia nanti di hadapan makhluk-makhluk, hatta yukhayyirahu min ayil khuri sya'a, dan Allah akan suruh dia milih bidadari mana yang mau dia inginkan. Masya Allah, ikhwan. Mungkin dia bilang, ini pedagang kecil, mau saya anjurin harganya bisa, misalnya. Iya, kita ini dari mana-mana, kalau mau bisa, cuma sabarlah, mudah-mudahan dapat bidadari nanti. Gitu. Paling beberapa rupiah dibandingkan bidadari nanti di akhirat. Gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kata Ibnu Qudamah rahimahullah adalah an yukhawwifa nafsahu iqaballah. Iya, dia hendaknya menakut-nakuti dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang mulia, saya lupa namanya, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tidak salah, ketika beliau melihat budaknya, hamba sahayanya berlakukan satu perbuatan yang tidak baik, iya, beliau mau menyiksanya atau mau memukulnya. Ternyata di belakang beliau ada yang ingin menyeru, ya fulan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk berbuat demikian kepadamu nanti di akhirat. Iya, ketika mendengar ini, melihat yang menyatakan demikian Rasulullah SAW langsung ingat, iya, marahmu, emosi yang muncul padamu, iya, amarah yang muncul yang sedemikian besar padamu sehingga kamu kemudian berbuat zalim, memukuli orang lain, membuli orang lain, merusak usaha orang lain. Ingat, azab Allah Subhanahu wa taala kepadamu nanti di yaumil akhir. Yang ketiga, saya ringkas, adalah an yatafakkara fi qubhi suratihi indal ghadab. Iya, hendaknya dia pikir-pikir. Dia kira-kira pikir-pikir bentuk rupa wajahnya kalau marah seperti apa. Dia bayangin sekarang ada cermin di hadapannya, mukanya seperti apa, yang siap mangsa orang lain. Iya, matanya marah, mata merah, hidung besar. Iya, kata beliau, ingat bagaimana jelek rupamu ketika kamu marah. Kata beliau rahimahullah, wa annahu yusjihul kalbaq dhari wa sabul adi. Yang sedang mirip, iya, anjing yang siap atau yang binatang buas yang hendak memangsa yang lainnya. Kemudian yang berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, ini saya sebutkan sebagian, ada juga beberapa amalan yang bisa dilakukan, itu masalah berkaitan dengan masalah hati. Kalau hati kita ini pertama diingatkan hati kita tentang ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan menahan amarah. Yang kedua, hati kita takut-takuti dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingatkan hati kita bagaimana jeleknya rupamu ketika marah. Demikian juga kata beliau rahimahullah, ada beberapa amalan yang bisa dilakukan. Ya, yang pertama adalah at-ta'awud. Nah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan syaitan. Ketika ada dua orang yang sedang berdebat dan mulai meninggi suara mereka, ya, maka Rasulullah berkata kepada seorang sahabat, aku tahu satu kalimat yang seandainya diucapkan oleh dia akan hilang amarahnya, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iya. Berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah adalah as-sukun, tenang.
Iya, tenang. Dan yang berikutnya adalah kata beliau rahimahullah, taghayyurul hal. Iya, merubah keadaan dia. Sebagian para ulama menguatkan hadis. Rasulullah SAW, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Kalau dia marah dalam keadaan berdiri, hendaknya duduk. Iya. Wa idza jalasa fal yattaji'. Dan kalau seandainya dia marah dalam keadaan duduk, hendaknya dia berbaring. Atau kama qala Rasulullah SAW. Merubah. Mungkin kalau pas lagi debat-debat berdiri, gampang nendang. Iya, ketika duduk, mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duduk. Ya, minimal mau nendang berapa langkah dulu. Iya, kalau dalam keadaan duduk kata Rasulullah SAW, falyat saja, hendaknya berbaring. Sebagian para ulama menguatkan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau lebih kurangnya, kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Astagfirullah. Wa barakallahu fiikum.